Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jong Hoseok, Park Jimin, Kim Taeyong, Jun Jungkook, BTS. Hai Lovely People, wah senang banget nih hari ini kita masih akan membahas tentang K-pop. Wah terutama sama wanita yang paham banget nih, karena ternyata dia adalah seorang K-popers garis keras, fanatik banget sama salah satu ini ya band favorit aku juga sebenarnya. Dan ternyata dia adalah seorang wanita lulusan London School of Public Relations yang juga seorang penyiar radio. Dimana aku dari dulu selalu dengerin suara dia di berbagai radio di ibu kota. Wah, Kenny Java. Yeay! Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jong Hoseok, Park Jimin, Kim Taeyong, Jun Jungkook, BTS. Nah, lulusan London School cuma itu yang saya paham. Padahal itu belajarnya nggak di situ ya. Iya. Oke. Jadi 4 tahun agak gak guna ya kayaknya. Guna dong. S1 loh saya. Wow, luar biasa loh. Aku ternyata baru paham kalau kamu memang adalah seorang truly public relation ya. Wow. Makanya Tidak terlihat ya kayak. kan aku kenal Kenny ini selalu dalam perbodoran ya. Iya benar. Pertama kali ketemu juga udah ngakak-ngakak mulu sama Kenny. Kapan lihat Dokter Risa itu bikin joget-joget ya kan? Itu cuman kalau bersama dengan saya. Betul. Kamu melihat saya aneh dia pilihannya di sosmed Iya. karena dia ya. Jadi bukannya gue kebawa jadi kepintaran dokter, tapi dokter yang kebawa. Kok sedih Maaf banget lovely ya people. aku ya. Enggak. Aku seneng banget karena Kenny ini yang juga termasuk orang yang bikin aku lebih kenal sama BTS. Dia aja sampai kesini bawa 7 Iya. bujang loh. Iya luar biasa kan? loh. Saya tuh nggak di briefing bawa apa-apa, tapi kan sebagai kayak BTS Army garis keras, saya bawa dong bujang Luar saya. biasa. Iya, diimport langsung nih. Oh ya. Dari Langsung- Tebet tapi ya. Annyeong. Mukanya agak penyok-penyok nggak apa-apa ya. Kalau dari situ kayak agak nggak penyok ya. Soalnya ini biasa aku bawa tidur. Sumpah? Ups, nggak jadi kok. Di kamar tidur aku, ini aku gantung. Oh, gitu. di kamar. Di kamar, jadi ingat kayak aku tuh kerja capek-capek buat kamu loh yang gitu. Ya ampun, luar biasa ya. Jadi memang sebagai army tuh kayak gitu ya. Iya. Kerja capek, uangnya buat mereka. Betul. Kebetulan mama papa saya agak tersiksa. Enggak deh. Enggak. Tapi seneng banget kan jadi army kan. Seneng banget Kak, apalagi sekarang itu perarmian aku makin luas kan. Karena pertama kali ketemu Kare itu juga tahun lalu. Yes. Dan di konsernya BTS. Di Busan. Nah. Bawa juga. Ih, ini waktu di sana. Ini Kita yet to dapet ini. come. Tapi sebenarnya waktu pas pertama kali ketemu Kare itu kan dipertemukan dari nonton BTS Yes, yang di Busan di itu. Busan. Taunya itu Apa? menjadi konser mereka terakhir bertujuh. Sampai sejauh ini belum ada wacana lagi Nggak tampaknya ada. ya mereka untuk konser lagi. Ya Sedih ampun, untung berangkat ya Untuk kita ya. berangkat. Untung bener-bener kita bela-belain. Tapi emang itu memorable banget ya konsernya ya. Soalnya Hmm? 2 hari setelah itu ada pengumuman Jinnya masuk wamil. Jadi tanggal 15 Oktober kebetulan kan itu ulang tahun aku juga kan. Iya. Kita nyanyi-nyanyi happy banget nih. Udah euforia abis nonton konser. Oh jangan sedih, abis itu kita after party lagi. Tapi after party-nya bukan yang dibayangin sama Lovely People ya. Itu di Lotte Park. Kayak Dan ada fireworks gitu, ada nyanyi-nyanyi lagu-lagu BTS Betul, gitu kan. Tapi kan- kamu main Niagara roller coaster tengah malam. pokoknya aku seru banget ya kan. Jam 2 pagi main Niagara basah-basah ya kan. Ya. 2 hari setelah itu kita lagi di Seoul. Tiba-tiba diumumin tuh si Jin masuk wamil. Nangislah saudara saya ini ya kan. Lagi senang-senangnya euforia, besok ke jalan-jalan, ih serem banget gitu kan. Tiba-tiba hamil. Oke. Terus gitu aku nggak mungkin lupa. Abis lagi sedih-sedih, Kare boleh tolong fotoin aku gak? Dia foto dong. Jualan fotonya masalahnya. Di depan gedung toko, bawa tasnya. Guys, dia jual. Guys aku jualan ini ya. Mantap kan? Dan itu memorable sampai Oh, sekarang. makanya. Tapi seneng banget jalan-jalan sama Kenny selalu. Kita jalan-jalan ke Korea udah berarti 2 kali berarti bareng-bareng. Tapi emang kamu segitunya suka sama BTS? Nah, jadi kalau misalnya mau ditarik mundur dulu nih, aku tuh kan sukanya pas lagi zaman Dynamite.
Jadi tuh aku kalau misalnya bisa dibilang tuh baru baby army ya. Kan kalau ada tuh yang army yang bener-bener Udah dari awal gitu 2013, 2014 gitu kan. Nah, kalau aku tuh pas pandemik. Ah. Nah, kenapa aku bisa suka? Karena tadi bener yang dokternya bilang, aku kan siaran. Terus diputerin itu lagu BTS I terus. see. Udah gitu, jadi lagi high rotation kan tuh lagunya BTS terus. Udah gitu pas lagi pandemi kan keluarin banyak lagu kan. Banget. Kayak apa namanya, Life Goes On lah, apa segala macam, dan kayak cocok banget gitu loh sama kejadian waktu itu. Iya. Plus lagi karena nggak ada kerjaan pas itu, jadi kayak search Jadi browsing-browsing, Iya. nonton-nonton. Sapose nih BTS Iya, ini iya, gitu iya. kan. Oh, ternyata banyak track recordnya dan juga lagu-lagunya tuh menyentuh hati ya. Cocok gitu dengan suasana saat itu. Yes, betul. Jadi kamu akhirnya mendalami. Mendalami. Yang bikin bener-bener sampai terguling-guling sampai sudah tidak terselamatkan di jurang yang terdalam tuh apa? Kare. Enggak, soalnya biasa kan dikompor-komporin. Alah, kita nonton inilah, nonton ini gitu kan. Tapi mungkin apa namanya, message-nya kali ya kayak. Kayak aku banyak mendengar juga, dan terakhir tuh aku konser Suga yang Agus di In Jakarta itu. Kebetulan sebelah aku tuh ibu-ibu juga, dan kalau nggak salah dia punya 2 atau 3 anak gitu. Nah, message yang setiap orang dapetin itu tuh beda-beda gitu. Tapi pastinya message yang positif. Kalau aku waktu itu kan lagi pandemik, lagi kayak nggak punya teman, apa segala macam. Tiba-tiba ada lagu Dynamite yang bikin ceria. Tapi yang Iya sih. ibu-ibu ini dia tuh rilis stresnya karena mungkin ngurusin keluarga, ngurusin anak, apa segala macam. Itu gara-gara BTS juga gitu. Mungkin kalau ibu-ibu lebih love yourself gitu kali ya. Iya, betul. Gitu. Tapi emang lagu-lagunya tuh bikin kita happy sih, ya kan? Jadi kayak kalau kita lagi bete dengerin bisa moodnya membaik. Betul, ya betul, kan? betul. Entah gimana ya, meskipun kadang nggak ngerti artinya apa, tapi Bener lagi. lagunya enak-enak gitu Bener. kan. Emang lagu favorit apa? All time favorite deh. Waduh. Susah ya sih sebenarnya Sulit kalau kan jadi kalau ARMY. disuruh pilih satu. Susah sih. Apa yang sering banget didengerin deh? Yang sering banget kalau misalnya yang lagi suka banget sekarang yang pasti Take Two. Yes. Karena BTS juga bilang ya, soalnya dia kan makin dewasa. Terus aku yang ngikutin dia juga makin dewasa. Nah, lagu Take Two itu kayak cocok banget gitu. Hidup kita belum berakhir loh, masih ada bab selanjutnya, kayak gitu kan. Nah, tapi mungkin kalau misalnya dipilih salah satu, Kak, susah kali. Susah banget ya. Yang merubah kamu secara personality, ada nggak? Life Goes On deh. Life Goes On ya? Oke. Nggak, sekarang soalnya nggak kepikiran ya, nanti saya komen aja. Ya kan saya update ya. Oke. Tapi ini bener loh buat kalian semua nih, Lovely People lagi nonton. Kalian pasti ada ARMY dong nih, yang lagi nonton kan. Coba ikutan komen di kolom komentar lagu favorit kamu dan apa sih yang bikin kamu tuh jadi seorang ARMY atau bahkan mungkin jadi seorang yang lebih baik gitu ya sejak kamu menyukai BTS. Nanti kita bakal pilih siapa yang menurut kita paling menarik dan paling oke komentarnya dan akan dapat hadiah dari kita spesial. Pastinya Lovely People udah tahu dong, bukan dari saya, dari Dokter Rea. Aduh, tapi memang ini bikin kita jadi susah move on ya, karena kontennya banyak banget dan merchandise-nya banyak banget. Ih, itu betul. Dari mulai ARMY Bomb-nya nih, ini bias kamu ketebak ya, susah Iya banget ya kan? ngedebak biasnya, Kenny susah ya. Langsung ya terpampang nyata. Soalnya aku tuh nggak mendua gitu loh, jadi aku langsung kasih lihat. Oh gitu. Ini sengaja aku tutupin supaya nggak ada yang mau sama dia. Buat aku aja. Langsung ditutup ya. Tapi Kak, aku kan sampai ada di satu titik yang aku tuh memutuskan untuk pergi ke Korea kan Kak. Kamu untuk belajar. Untuk belajar. Aku kan sempet ngobrol-ngobrol juga nih sama Cia nih di episode kemarin, bahwa dia tuh tertarik dari culture-nya, terus pengen tahu bahasa Koreanya. Kalau kamu dari BTS? Kalau aku dari BTS. Serius? Istilahnya segila itu ya bisa merubah hidup seseorang. Karena aku kan siaran di radio itu udah sekitar hampir 9 tahun. Nah, aku tuh udah nyaman banget lah dengan kayak kerjaannya, apa segala macam, dan ketemu sama orang-orang hebat juga di sana. Tapi nggak pernah sekalipun aku kepikir untuk bisa
kuliah di luar negeri, Iya. apalagi belajar bahasa gitu. Aha. Istilahnya gini, belajar bahasa Inggris aja, gue kagak bisa gitu kan, cuman hello, how are you gitu kan. Ini tiba-tiba gara-gara BTS, kayak pengen aja gitu, kayaknya dalam hidup boleh kali ya, coba something yang Betul, baru ya, gitu. gitu. Nah akhirnya kesana walaupun setelah 6 bulan sih nggak menghasilkan apa-apa ya. Tapi kan kamu jadinya paham Korea. Betul, dan juga yang paling penting itu adalah mungkin pembelajaran hidup ya. Bener. Mungkin pembelajaran bahasa Koreanya 0, tapi pembelajaran hidupnya lumayan lah. Tapi dia lumayan loh, paling nggak bisa ngobrol sama supir taksi. Nah betul, Iya kan? tapi itu aja udah gue hafalin kan. Pertanyaannya, biasanya tanyanya ke sekolah apa, dari mana. Terus gue kalau misalnya dari mana, Indonesia, you know Bali, Bali Arasok gitu. Udah template. Ya oke, baiklah. Tapi emang apa gimana? Coba. Iya, jadi waktu pas lagi pandemik itu, Heeh. singkat cerita aku kayak, oh BTS nih keren juga ya, Iya. dari story-nya apa segala macam mengajarkan untuk ayo semangat gitu loh, lu Iya. bisa love yourself dan bisa kayak tetap berprestasi gitulah. Iya. Soalnya kan pas zaman-zaman itu dia lagi berprestasi abis Bener. kan. Jadi Award semua ya. tujuan aku adalah kayak gue bisa deh interview dia, walaupun sampai sekarang belum kan. Amin, moga-moga kita doain sama-sama ya Lovely People ya. Siapa tahu ke Lovely People channel kan. Ini kan udah. Makasih ya guys. Amin ya guys, moga-moga ini benerannya nantinya Iya. ya. Nanti diedit aja nih, gini, langsung muncul di sini. Pakai CGI kita. Nah, jadi kepikiran tuh kayak kesana yuk, kayak belajar something yang baru. Siapa tahu nanti hadiahnya bisa interview BTS gitu. Walaupun sampai sekarang tuh belum, tapi jujur itu memberikan kayak drive dalam hidup gitu loh, Kak. Motivasi ya. Motivasi. Dan aku tuh percaya banget ya, kayak banyak mungkin gak cuma ARMY doang, kayak banyak mungkin Blink atau Carrots atau NCTzens yang lain-lain itu juga ada semangat baru ketika lo tuh mengidolakan seseorang, walaupun mungkin bisa dalam bentuk apa aja. Ngerti gak sih, kalau aku Iya, kan iya, dalam iya, bentuk iya. oh yaudah gue pengen interview BTS terus gue belajar di sana, terus malah membuka kerjaan aku ke yang bidang-bidang lainnya gitu kan. benar. Tapi ada juga orang yang karena suka sama K-pop ini jadi punya bisnis, Ya. jadi punya apa, jadi beda-beda gitu loh orang-orang. Yang penting kan positif. Yang penting positif. Ya malah justru jadi kayak menyalurkan hobi Betul. ke arah yang positif, termasuk salah satunya menyukai BTS ini. Mm-mm. Kalau di Korea sendiri kamu kan berarti sempat tinggal di sana ya? Betul. Gimana selama di sana? Ada pengalaman unik, menarik atau gimana? Karena waktu itu bahasa saya belum bagus, sampai sekarang juga belum bagus ya. Jadi ya paling sebatas pesen makanan bisa lah. Bisa Cuman kok, bisa. Bener, bisa. cuman pengalamannya Walaupun ada yang salah. nggak apa-apa kan, bayar pakai kartu kare. Nggak. Jadi pas aku di sana sebenarnya yang paling berkesan adalah ketemu sama orang-orang yang ini di luar dari K-popers itu ya. Kan pas aku sekolah ya nggak semua orang itu suka K-pop. Pas aku di Iya, kelas iya, itu ada sekitar 10 sampai 12 orang. Itu dari mana-mana aja gitu. Jadi aku punya temen yang dari China, Iya, iya, punya temen yang dari Rusia. Bayangin Kak, kapan lagi International ya. international banget. Dan di situ aku belajar kalau cara berpikir orang tuh beda-beda, dan diajarin kalau open minded itu tuh penting banget loh. Karena selama di Indonesia mungkin kita kan belajarnya ini yang benar, ini yang salah. Terus kalau misalnya opini kita itu nggak sesuai dengan mereka, kayak kita yang salah ya gitu. Padahal nggak kayak gitu. Jadi pas aku sekolah internasional itu banyak banget pemikiran aku jadi berubah dan jadi lebih mendengarkan orang kali ya. Nggak salah juga kok pendapat orang itu gitu. Jadi melihat dari banyak sisi jadinya. Betul. Ya, jadi think out of the box lagi gitu, Iya, iya, bukan iya. cuma terkungkung ya. Jadi kalau menurut kamu BTS itu merubah hidup kamu, makanya itu jadi grup istilahnya boy band, bukan boy band, boy group ya, Boy group ya. boy group nomor 1 di dunia. Yes. Wow, langsung yes loh. Tapi ngomong-ngomong, kemarin nonton Suga kan, Jakarta kan, Iya, kita kan. mm-mm. Nah, nanti yang final di day nonton nggak? Nah ceritanya tuh saya sama teman-teman saya udah janjian ya mau nonton live streaming gitu. Tiba-tiba ada kerjaan. Tapi Kak, alhamdulillahnya kerjaannya itu yang agak nyerempet-nyerempet ke BTS juga. Oh gitu. Jadi masih ada pemakluman. Betul, masih ada pemakluman. Nanti saya bagiin handphonenya satu-satu ya. Aduh, aku tahu tuh kayaknya. Iya. Nextnya berarti aku mau ya, yang flip. Boleh, nanti saya undang kakak ya. Oke, Kenny kesini tadi niat banget bawa-bawa beginian, ya kan?
Emang kamu di rumah ada merchandise apa aja? Nah, jujur aku tuh jarang beli merchandise, Kak. Tapi kalau misalnya kayak ini tuh aku dikasih. Jadi kan Dynamite itu waktu di Billboard itu kan lumayan lama ya, kayak 7 atau 8 Iya. kali 8 minggu itu nomor satu. satu. Aku lupa ya, sorry kalau misalnya agak-agak salah. Terus jadinya aku dikasih sama teman aku ini vinilnya. Nah, kalau vinil kan biasanya gede ya. Ini ini vinilnya kecil karena dia cuma satu lagu. Iya. Tuh, kayak gini. Lucu ya. Padahal kalau misalnya playernya saya belum punya. Nanti setel di rumah aku ya. Oke, baik. Di bawah ya. Oke, baik. Gitu. Oke, terus gimana? Apa aja yang kamu koleksi? Selain Ini. lightstick nggak ada baterainya ini. Betul, lightstick ke konser minjem lagi. Saya tuh gimana ya? Tunggu, Bias kan juga ya? Nonton konser juga. 3 hari ya? Oh, 3 hari. Sama aku. Lightstick nggak bawa baterai. Kagak nyala pas konser. Akhirnya bawa lightstick aku. Iya, Silahkan akhirnya dipakai ya kan? Oke. Ini Tapi ini lucu banget sih, dari tadi salfok sama sepatunya Kenny. Kelihatan nggak sih sepatunya? Diangkat deh Ken. bisa. Diangkat aja. Saya yang diangkat. Oh, sepatunya tuh, lihat lucu kan? Mana bisa nggak kelihatan? Kelihatan nggak sepatunya? Oh Dapet dapet dong. deh. Oh itu tuh lucu ya. BTS butter, terus ada warna-warnanya, ada mic juga. Ih gemes. Pokoknya ya kayak ungu BTS lagi ya. gitu. Warnanya ungu. Iya. Ini apa yang membuatmu berpikir beli ini? Em, Karena aku tahu Kenny. Kenny itu pengkoleksi boots. Iya, aku suka banget sama yang kan aku agak semeter kurang ya kayak enggak ding, aku 160 cm doang. Tinggi tau. Ini kalau sepatu-sepatu kayak gini cocok banget buat konser. Emang Karena iya? karena tinggi kan, Oh, udah gitu maksudnya nyaman. gitu. Iya. Ini nyaman sih. nyaman, kan? nyaman. Jadi bisa. Tolong dong endorse saya dong. Aduh. Aduh, bisa kali ya. Sekali ya. Iya. Iya gitu sih. Tapi memang kalau misalnya selama ini nih sejak kenal BTS, udah berapa kali konser? Nah, waktu pas aku di Korea kebetulan aku nonton 3 kali konsernya. Itu juga lucu banget karena pas aku nonton konsernya mereka itu nggak boleh tepuk tangan, nggak boleh teriak, Kak. Oh ini waktu COVID kan soalnya, waktu pandemi. Aduh, itu lucu banget. Soalnya kalau misalnya ngomongin soal konser, aku tuh sebenarnya harusnya nonton yang di LA. Oke. That's why aku kenal sama teman-teman kakak. Iya. Itu gara-gara kita mau janjian ke LA. Aku udah dapet tiketnya, udah beli hotel apa segala macam. Tiba-tiba aku harus berangkat belajar ke Korea. Oh. Jadi aku cancel semua, Kak. Ada yang balik, ada yang enggak. Habis itu udah nih sedih-sedih. Nonton online dong konser yang di LA itu. Ternyata mereka kabarin kalau bakal ada konser di Seoul. Tapi itu menarik banget karena yang pas 3 hari itu beda-beda gitu loh. Jadi kan banyak ya yang suka ngomong, lu nonton konser 3 hari, emang lagunya beda? Iya. Nah. Ngapain 3 hari sehari aja biasanya gitu ya? Gak ngerti mereka, Kak. Jelaskan Ken, coba Ken. Jelaskan. Jadi ya sebagai fans gitu ya, sebagai supporter kita harus nonton 3-tiganya. Kalau bisa setiap detik, setiap menit ya. Iya, Kan? tuh dah. Karena setiap gerakan beda. Hari ini keringetnya di kanan, besok di kiri, beda kan? Besok Nah, megang mic-nya begini, besok begini, begini, beda. Oh, ngaruh ya. Ngaruh banget. Belahan rambut beda ya kan. Apalagi di notice-notice itu kan happy Oh kan? beda. Jadi ya, ini cerita sedikit. Waktu pas di Busan, karirnya kan tinggi ya. Jadi tuh pandangannya Jin tuh katanya ke karirnya Langsung terus ya gitu kan. loh. Jadi kebetulan kan cukup depan ya. Iya. Sama panggung cukup dekat. Ya adalah 5-6 orang depan aku gitu ya. And then dia berdiri di depan Iya. aku kan dari handphone begini ya. Tiba-tiba tatap-tatapan lah ya kan sama Jin ya. Handphone aku hilang. Mana handphoneku? Fancamnya hancur guys. Udah nggak kemana ya. Iya. Iya. Itu saya baru ditatap di konser ya. Gimana kalau langsung begini ya? Wis, coba tatap mata Tatap saya. mata saya. Jadi kalau misalnya nonton konser itu 3 yang di Seoul, abis itu yang di Busan, abis itu gak banyak sih ya, 6 berarti Kak. Jakarta Iya, Jakarta 2 juga. kan. Ya. Ini setelah selesai syuting kita juga langsung ke Seoul kan ya? Maunya sih gitu. Aku sudah mencoba ya. Tapi Aku nggak jadi ada yang punya mau hadiah. berangkat. Aku punya hadiah buat kakak. Ini ada tiket ke rumah Dona. Di Bekasi nontonnya. Mau ke Seoul, nonton di Bekasi. Aduh, sedih banget nggak nih apa-apa kita. lah. Apa-apa. Yang penting kita tetap beli kan menyemangati juga biar Iya, dia benar. tambah kaya. Iya, itu dia. Kita syuting-syuting lama-lama gini untuk kasih makan ini bertujuh.
Sedih Aduh, nggak banget. apa-apa lah, yang penting menghibur kita ya kan. Iya. Oke, ini ada pertanyaan buat kamu Ken. Aku, oke, baik. Menurut kamu apa sih yang sering menyebabkan saling senggol setiap fandom di Indonesia? Aku karena cuma tahu lagi sukanya cuma BTS, iya aku nggak ngikutin yang lain. Kalau kan ya sekarang gitu ya, suka dibanding-bandingin ya. Carrot, Bener, sama bener, ARMY, bener. segala macem. Kalau menurut aku yang menyebabkan saling senggol akhirnya kayak sakit hati gitu ya. Karena mungkin terlalu merasa memiliki ya. Merasa sudah ini ya. Kayak paling tahu milik gitu duluan. loh. Oh, Iya benar. Nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya mau marah ke akun saya aja ya, jangan ke akunnya dokter ya. Nggak, karena menurut aku gini, gimana pun juga mereka kan bekerja ya. Ya. Maksudnya mereka nyanyi apa segala macam, walaupun memang itu passion mereka, tapi kan mereka bekerja. Nah, kadang-kadang kita sebagai fans ini, mungkin kadang-kadang aku juga itu terlalu merasa memiliki kayak sok tahu gitu loh, kayak wih gue yang paling tahu gini kan gitu. Jadi kadang-kadang pendapat kita sama pendapat fans lain tuh Bisa beda. gitu kan, padahal kan yang paling tahu adalah orangnya sendiri Iya, gitu. betul. Hanya Tuhan dan dia yang tahu. Bener, mungkin Tuhan juga agak bingung karena fans-fans ini sering sibuk. Terlalu banyak yang aktif ya, produktif ya. Tapi aku happy banget karena aku bisa ngerasain kayak fans-fansnya BTS atau fans-fans fandom lain di akun aku itu kayak positif banget gitu loh. Oh, wow. Karena aku Iya, suka kadang-kadang ngomongin something yang logis. iya. Ya misalnya kayak gak mungkin lah mereka pacaran. Ini siapa aja ya? Ini Iya. kita bukan ngomong BTS, tapi kayak siapa aja. Ya mereka kan juga manusia ya. Iya. Masa tiba-tiba nikah sama orang yang gak dikenal kan gak mungkin gitu. Jadi kayak aku kadang-kadang ngajak followers aku untuk berpikir logis aja sih. Kayak mereka kan juga manusia ya. Mereka mau mungkin party-party have fun sama teman-temannya, atau mau juga pacaran, atau juga mau berlibur. Makanya that's why kayak kita harus bukan melindungi, kita harus menghargai preferensi mereka juga sih. Karena mereka juga makhluk hidup ya. Betul. Betul. Agak susah mengikuti gerakan mereka. Nah, ya kan? Oke, karena umur kita sama. Sama gimana Kak? Sama-sama males dibahas kan? Iya, benar-benar. Nggak usah dibahas ya. Nggak usah dibahas gitu. Tapi emang suka banget bikin konten sekarang atau memang tuntutan pekerjaan? Sebenarnya sekarang lebih ke tuntutan pekerjaan, tapi gini loh, dari dulu aku emang someone yang suka share. Iya. Ya misalnya aku pakai something ya, ini bukan merek ya. Oh iya. Aku suka sesuatu, terus Iya. aku jadi kayak share, aku pakai ini loh, gitu-gitu. Belum zaman-zamannya IG story tuh dulu. Jadi aku emang suka Jadi share. gimana sharingnya?